Presidenan yang tidak dimiliki oleh pesawat komersial? Ya sejatinya ya, karena pesawat kepresidenan ini adalah rumah kantor dari presiden yang merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara. Oleh karenanya dia harus mendapatkan keamanan, proteksi yang maksimal. Maka spesifikasinya tentu tidak sama dengan pesawat komersial yang secanggih apapun. Oke, boleh breakdown-nya? Jadi dia harus mempunyai sistem navigasi sendiri, sistem telekomunikasi tersendiri, insulasi sendiri, dan juga dia mempunyai mekanisme self-defense. Karena yang dibawa ini adalah presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Ya, jadi kita tidak lantas berpikir secara sederhana, udah aja sewa pesawat komersial, ya nggak bisa lah seperti itu. Karena Pak Jokowi ini ya sudah bukan lagi gubernur DKI, sudah bukan lagi orang partai tertentu, tapi dia sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu proteksi, kemudian security harus menjadi konsideran utama, dan itu harus dipenuhi oleh pesawat kepresidenan itu. Itulah yang membuat pesawat kepresidenan itu berbeda dari segi spesifikasi dibandingkan dengan pesawat-pesawat komersial. Khusus self-defense tadi itu maksudnya gimana itu, Mas? Self-defense ini adalah suatu mekanisme bahwa dia bisa mengantisipasi apabila terjadi ancaman. Ya kan? Nah itu kan tidak dimiliki oleh pesawat-pesawat biasa atau pesawat charteran ya. Kemudian dalam posisi-posisi tertentu pesawat ini juga bisa memproteksi dirinya sendiri agar bisa terlepas dari ancaman seperti itu. Mungkin gambarnya seperti film-film Air Force One begitu. Loh iya. Tapi Air Force One aja bisa diserang gitu lah ya ibaratnya. Waduh, film ya, ini film ya. Tapi yang ini bukan film. Itu film sih. Ini pernyataannya ini bukan film ya. Kalau ini memang real ya, karena didapatkan pernyataan ini oleh para wartawan yang melakukan peliputan. Saya ingin, ini kan sama-sama anggota DPR nih Mas Santo ya, Bang Marwarar. Sudah ada komunikasi dengan Bang Marwarar, Mas Santo? Belum. Karena kami sulit sekali nih pagi ini menghubungi Bang Marwarar nih. Belum. Saya justru mendapatkan berita ini dari teman-teman wartawan. Dan kemudian saya konfirmasi di berita-berita online. Ya, saya sendiri agak terkejut. Keterkejutan saya itu dua hal. Pernyataan pertama adalah sebelum angka pertama ini, pernyataan dikeluarkan hari Senin 1 September di Hotel Pullman. Ya. Oke, keterkejutannya ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama? Pertama bahwa proses pembelian pesawat ini sudah melalui mekanisme yang biasa dilakukan, bahwa pemerintah mempunyai program, kemudian pemerintah tidak serta-merta bisa melakukan pembelian tanpa persetujuan dari DPR. Apalagi ini kan harganya hampir 1 triliun, jadi 900 sekian miliar gitu ya. Jadi harus melalui proses procurement yang baik gitu ya. DPR selaku wakil rakyat itu harus mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengapa ya Presiden Republik Indonesia atau mengapa Indonesia harus mempunyai pesawat kepresidenan sendiri. Dan itu sudah terjawab oleh pemerintah. Dan DPR melakukan kajian dan ya kita menyetujui. Waktu itu ada dua komisi yang terlibat, Komisi 2 karena membawahi Sekretaris Negara, jadi pembelian itu mekanismenya dilakukan melalui Setnek. Kemudian Komisi 1 terlibat karena ada unsur keamanan dari kepala negara, ada unsur-unsur lain yang menyangkut mengenai NKRI dan seterusnya. Kita sudah setuju. Nah, proses persetujuan DPR itu termasuk di dalamnya kan PDIP. Ada PDIP di dalam DPR. Saat itu reaksi PDIP gimana? Ya setuju semua. Karena penjelasan dari pemerintah itu dari seluruh aspek, aspek efisiensi, aspek efektivitas, aspek keamanan, itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi ya kita setuju. Jadi aspek efisiensi juga sudah terpenuhi ya di situ? Jadi hitung-hitungannya dari pemerintah yang kita amini itu adalah biaya menyewa pesawat selama 5 tahun, yang jumlahnya kurang lebih 850 miliar lebih, bahkan kalau ditambahkan dengan biaya-biaya lain itu hampir 1 triliun jumlahnya. Ini angka 2004-2009. Itu sama saja dengan harga pesawat. Harga pesawat ini kan kurang lebih sama, 900-an miliar. Itu bisa dipakai bertahun-tahun. Iya, jadi pemikiran kita. Tapi maintenance-nya gimana Mas Santo? Sudah termasuk. Oh iya? Iya, sudah termasuk. Jadi angka pastinya itu kan tentu Anda bisa menghadirkan dari teman-teman di Seknek. Dia punya elaborasi. Tapi waktu itu at a glance, secara garis besar kita lihat bahwa ya samalah
kita kan suka menasehati anak kita, sudahlah nak, daripada nyewa rumah 5 tahun gitu, ngontrak gitu, harganya sama dengan beli, kenapa nggak beli saja, kan begitu. Nah, lebih bagus kita beli karena apa? Sudah memenuhi aspek efisiensi itu. Kemudian kedua, efektif kan kalau mempunyai kendaraan sendiri itu. Apalagi kita hadap-hadapkan dengan program keinginan dari Presiden Jokowi untuk melakukan banyak kunjungan nanti ke daerah. Belusukan lah, begitu ya. Ya, belusukan dalam skala nasional. Kebutuhan itu rasanya sulit ya, dipenuhi oleh pesawat charteran. Karena pesawat charteran itu ketersediaannya kan nggak bisa setiap saat. Ya. Jadi harus diganti dulu konfigurasinya, dari konfigurasi tempat duduk pesawat biasa menjadi untuk kebutuhan seorang presiden. Terus bagaimana aspek keamanannya? Nah, kemudian yang kedua yang membuat saya agak terkejut itu adalah apakah tidak terpikir oleh teman saya itu bahwa kendaraan ini adalah kendaraan presiden rakyat Indonesia. Ya. Oleh karena itu aspek keamanan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Saya tidak mengatakan bahwa ya pesawat komersial itu tidak aman. Ya, tapi tingkat keamanannya ya tentu berbeda. Dengan yang dimiliki oleh seorang presiden yang menaik satu pesawat. Kalau bicara mau murah sih beli aja tiket promo murah yang selalu ada berapa bulanan. Wah, nanti ada kementerian yang ngecek-ngecek tiket murah nanti takutnya kan gitu. Mas Santo, kita lanjutkan Mas Santo ya. Saya ingin membedah lagi ini kan kenapa sih harus pesawat ini yang dibeli begitu? Kenapa tidak ya kalau kita melihat United States misalnya kan 747, 777 seperti itu. Nah, apa mungkin ada angka-angka yang perlu dipertimbangkan nanti ya Mas Santo? Kami akan kembali saat lain.